Welcome to News Flash Liputan 6 bersama saya Ratu Sria Sumirat dalam edisi 8 Januari 2026. Dokter kecantikan Richard Lee menjalani pemeriksaan selama lebih dari 10 jam sebagai tersangka kasus dugaan pelanggaran perlindungan konsumen terkait produk dan layanan kecantikan. Selanjutnya, sebuah mobil jenis SUV berwarna hitam terguling di ruas Jalan S. Parman arah Slipi, Palmerah, Jakarta Barat pada Kamis dini hari. Dokter kecantikan Richard Lee menjalani pemeriksaan maraton sebagai tersangka kasus dugaan pelanggaran perlindungan konsumen terkait produk dan layanan kecantikan. Pemeriksaan berlangsung di Gedung Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya sejak Rabu siang hingga Kamis dini hari. Richard Lee mulai diperiksa sekitar pukul 2 siang waktu Indonesia Barat dan baru meninggalkan gedung Ditreskrimsus Polda Metro Jaya sekitar pukul 12 malam waktu Indonesia Barat. Usai menjalani pemeriksaan lebih dari 10 jam, ia langsung meninggalkan lokasi tanpa memberikan keterangan kepada awak media. Penyidik mengungkapkan bahwa pemeriksaan terhadap Richard Lee belum tuntas. Dari total 83 pertanyaan yang disiapkan, penyidik baru mengajukan 73 pertanyaan kepada yang bersangkutan. Pemeriksaan lanjutan terhadap Richard Lee dijadwalkan akan dilakukan pada pekan depan. Hingga saat ini, pihak kepolisian menegaskan belum melakukan penahanan terhadap Richard Lee karena dinilai kooperatif dan selalu memenuhi panggilan pemeriksaan. Terima kasih ya, sorry beneran. Suara saya habis nih ya. Kondisi dokter Bang, sedikit aja bang, kondisinya aja bang, Nanti lain kali kita akan ngomong ya. Pemeriksaan lanjutannya kapan, kan sempat dihentikan bang? Itu pemeriksaan lanjutannya kapan bang? Maaf sekali ya, terima kasih semua. Ya, terima kasih rekan-rekan. Saya mulai ya. Rekan-rekan, saya menyampaikan untuk update atau perkembangan dari pemeriksaan dari saudara RL, ya, saudara dengan inisial RL. Saya sampaikan bahwa saudara RL tadi hadir pada pukul 13 waktu Indonesia Barat. Kemudian pemeriksaan yang bersangkutan sebagai tersangka itu dilakukan mulai pukul 14 dan pada pukul 18 itu dihentikan sementara karena istirahat, ya, karena istirahat, dan dilanjutkan lagi pada pukul 19.00. Kemudian pertanyaan yang sudah diajukan, ya, pertanyaan yang sudah diajukan, saya lagi. Pada pukul 19 diajukan lagi pemeriksaan, dilanjutkan lagi pemeriksaan, dan tadi baru selesai pada pukul 22, kurang lebih pada pukul 22.00 waktu Indonesia Barat. Ya. Kemudian penyidik sudah menanyakan 73 pertanyaan dari 85 pertanyaan. 73 pertanyaan dari 83 pertanyaan. Kenapa dihentikan di situ? Karena pada pukul 22.00 untuk saudara dengan inisial RL pada saat mendekati pukul 22.00 merasa kurang enak badan, ya, merasa kurang enak badan, dan dari pihak pendamping atau penasihat hukumnya meminta untuk menghentikan pemeriksaan, menghentikan dulu pemeriksaan untuk melakukan istirahat. Namun tadi berdasarkan keputusan dari penyidik pada pukul 12, ulangi, pada pukul 00.00 waktu Indonesia Barat, penyidik memutuskan bahwa pemeriksaan bisa dihentikan saat ini pada di pertanyaan 73 tadi, dan nanti akan dijadwalkan kembali untuk melanjutkan pertanyaan sampai ke pertanyaan 85 yang akan dijadwalkan minggu depan, ya, atau nanti akan dijadwalkan di kemudian hari. Itu yang bisa kami sampaikan, rekan-rekan. Jadi kalau rekan-rekan menanyakan apakah sudah dilakukan penahanan, maka belum dilakukan penahanan. Ya, belum dilakukan penahanan terhadap yang bersangkutan. Karena penilaian dari penyidik hingga pada saat ini masih kooperatif dan masih
kapanpun diminta kehadirannya oleh penyidik, yang bersangkutan masih bersedia untuk hadir kapanpun oleh penyidik. Itu yang bisa kami sampaikan pada rekan-rekan media malam hari ini. Ada pertanyaan? Bang, berarti sampai saat ini RL masih ada di dalam gedung Krimsus atau dibawa ke rumah sakit Masih atau gimana? ada di gedung Krimsus yang malam ini akan kembali dan mungkin akan melakukan pengobatan kepada yang bersangkutan, ya. Karena memang kondisinya sedang tidak enak badan. Tadi juga dicek oleh tim dokter, memang sudah mungkin kelelahan, ya. Oleh sebab itu dari tim penyidik ya memutuskan untuk menghentikan dulu pemeriksaan, nanti akan dilanjutkan sesuai dengan dijadwalkan lagi untuk pemeriksaan tambahannya. Sebuah mobil jenis SUV berwarna hitam terguling di ruas jalan S. Parman arah Selipi Palmera, Jakarta Barat pada Kamis dini hari. Kecelakaan tunggal tersebut terjadi saat kondisi lalu lintas relatif lengang. Sebelum terguling, mobil diduga melaju dengan kecepatan tinggi. Kendaraan terlihat oleng hingga akhirnya menabrak beton separator busway yang berada di tengah jalan. Benturan keras membuat mobil mengalami kerusakan parah. Beton separator busway pun berserakan di badan jalan dan sempat mengganggu arus lalu lintas. Meski kendaraan rusak berat, pengemudi dilaporkan selamat dalam peristiwa tersebut. Namun, kecelakaan ini sempat menyebabkan kemacetan panjang di ruas jalan S. Parman dari arah Tomang menuju Selipi. Awalnya sih saya keluar dari pom bensin sini Selipi, terus pas keluar udah nggak lama udah ngebut mobil, tapi ngambil ke tengah langsung nabrak separator, langsung berdiri mobilnya bang, mobil langsung berdiri, terus nggak lama nyelamatin orang, alhamdulillah orangnya selamat sih bang, nggak kenapa-napa. Itu mobilnya kecepatannya kencang ya bang ya? Kencang bang, lumayan kencang. Ada berapa orang bang dalam mobil tadi bang? Satu orang bang. Cewek atau cowok bang? Cowok bang. Cowok. Kondisinya gimana bang? Kondisinya alhamdulillah sih selamat, korban selamat, nggak ada luka-luka, alhamdulillah selamat semua. Tadi sempat kena orang juga nggak bang selain mobil ini bang? Nggak ada, alhamdulillahnya dari posisi tabrakan itu jauh bang. Jadi di depannya ada mobil lagi, cuman alhamdulillahnya pas motor itu balik lagi buat nolongin juga bang. Jadi aman, alhamdulillah. Itu sopirnya ngantuk atau kenapa bang? Aduh kurang tahu bang sopirnya sih. Cuman dari awal saya keluar dari pom bensin emang udah ngebut, ngambil ke tengah bang. Nggak tahu meleng, nggak tahu apa sih bang. Kurang tahu jelasnya dari pihak korbannya. Kalau korban jiwa nggak ada berarti bang? Nggak ada, alhamdulillah nggak ada sama sekali. Demikian rangkaian berita News Flash Liputan 6 hari ini. Saya Ratu Surya Sumirat pamit undur diri dan sampai jumpa.